Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab pra dan setelah kedatangan Islam. Nah, kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Ahmad Jaya Agung, kemudian Ibrahim, Muhammad Yusril, dan Diza Jusriani. Yang pertama yaitu kondisi sosial kultural masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab merupakan arti dari kata jahalah, berarti kebodohan. Dan di dalam syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Zaman jahiliyah sendiri biasanya dikaitkan dengan masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mengapa disebut zaman kebodohan? Karena pada zaman ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan dan sama sekali tidak masuk akal. Pada zaman ini, masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi agama, dan pemimpin yang membimbing mereka. Pada zaman ini, masyarakat jahiliyah juga identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk. Banyak pertumpahan darah, perbuatan yang keji, seperti jika seorang perempuan memiliki anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup karena malu. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jika seandainya anak perempuan itu lolos dan tidak dibunuh, maka anak perempuan itu akan hidup dalam kehinaan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab pada zaman ini menganut agama atau kepercayaan. Salah satunya yaitu agama Wasani, yaitu agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah ashab, batu yang dibuat menjadi patung. Mereka berdosa dan meminta pertolongan dari batu tersebut. Mereka menganggap batu-batu tersebut suci dan mereka percaya bahwa batu-batu tersebut dapat mengabulkan permintaan mereka. Awal mula dari penyembahan berhala adalah ketika kebiasaan orang yang keluar dari kota Mekah, lalu mereka mengambil batu di sekitar Ka'bah, lalu mereka akan mensucikan batu tersebut untuk disembah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Baiklah, materi tentang kondisi sosial kultural masyarakat Arab setelah datangnya Islam akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kami, yaitu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam setelah datangnya Islam. Pertama, kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Yang kedua, bangsa Arab sebelum Fathul Mekah. Ketiga, bangsa Arab setelah Fathul Mekah. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam setelah datangnya Islam ini dimulai dari kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah bin Wahab bin Bani Suhra. Selagi Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia di kota Yatsrib, Madinah. Dalam usia Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing. Melalui pengembalaan ini, dia menemukan tempat berpikir dan termenung. Pemikiran dan perenungan ini
membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari segala macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda ia sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Itulah materi yang saya sempat bawakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu bangsa Arab sebelum Fathul Makkah. Ketika Islam pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bangsa Arab sangat melakukan penolakan, terutama pada kaum Quraisy yang sangat tidak menerima agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berpendapat bahwa kepercayaan Watsanilah yang paling benar, karena kepercayaan tersebut merupakan kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyang mereka itu telah cukup untuk mereka. Bahkan mereka menyeru Nabi Muhammad untuk tidak menyiarkan Islam dan kembali pada kepercayaan Watsani. Perilaku bangsa Arab pada masa sebelum Fathul Makkah belum terdapat perubahan yang besar. Mereka masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam sajalah yang mengalami perubahan-perubahan perilaku. Sedangkan sebagian besar bangsa Arab yang belum masuk Islam tetap meneruskan kebiasaan-kebiasaan mereka. Pada waktu ini, Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan yang sangat berat dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekkah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Diza Jusriani dari kelompok 1 pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Langsung saja saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Yusril, yaitu bangsa Arab setelah Fathul Makkah. Setelah terjadinya penaklukan terhadap kota Mekkah, penduduk kota tersebut yang masih menganut kepercayaan Watsani tiba-tiba berbondong-bondong menyatakan bahwa mereka masuk Islam. Maka sejak itu terjadi perubahan-perubahan yang besar terhadap mereka, baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu Islam. Selanjutnya, dapat kita lihat dari segi budaya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Arab ialah bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukas pada zaman Islam. Mereka asik membaca Al-Quran siang dan malam. Yang kedua, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap. Yang ketiga, pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Adanya pengaturan terhadap pernikahan sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka selalu mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.